Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pada hari ini kita dapat diberikan kesehatan mahasiswa berada. Kita harapkan bersama selalu tetap berada di rumah, menjaga kesehatan agar kita bisa selesai dengan permasalahan COVID-19 atau Corona ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada mahasiswa saya, kita masuk ke materi selanjutnya terkait mengenai hukum waris. Ya, kalau kita lihat begitu dengan kematian seseorang, bahwa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya atau si mayat yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Jadi dengan kematian timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, itu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya atau ahli waris terhadap seluruh harta peninggalannya. Dengan adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya peninggalan kepada keluarga yang dikenal dengan nama hukum waris. Pembahasan mengenai hukum waris, saya bahas tentang pertama adalah pengertian hukum waris, yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan istilah dalam hukum waris, yang ketiga apa saja ruang lingkup hukum waris dalam sistem hukum nasional, yang keempat apa saja subjek dan objek hukum waris, yang kelima apa yang dimaksud dengan hukum waris sebagai suatu gejala sosiologis. Baik, kita bahas satu persatu. Di sini kita awali dengan hukum waris. Mewaris di sini adalah ilmu yang membicarakan tentang cara pembagian harta waris. Ilmu mewaris disebut juga ilmu telah meninggal. Di dalam Islam harta waris disebut tirkah, berarti peninggalan atau harta yang ditinggalkan mati oleh pemiliknya. Jadi di kalangan tertentu harta waris tersebut juga harta dalam hukum adat. Banyak persoalan yang terjadi karena harta waris, terutama masalah pembagiannya. Jadi terkadang harta waris ini baru dibagikan setelah ada yang merasa dia memerlukan harta tersebut. Sebelumnya orang tuanya meninggal atau kerabatnya meninggal, tidak pernah dibagikan di dalam hukum Islam sendiri. Harta yang peninggalan dari si mayat itu harus cepat dibagikan supaya tidak di dalam peninggalan harta warisannya. Jadi untuk itu Islam hadir memberi petunjuk cara pembagian harta waris. Diharapkan dengan petunjuk itu manusia akan terhindar dari pertikaian sesama ahli waris. Jadi secara etimologis, mewaris adalah bentuk jamak dari kata miras yang merupakan masdar atau infinitif. Jadi dari kata warasah, yaitu irsan atau marasan. Jadi makna merupakan bahasa adalah perpindahannya suatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum lain. Jadi yang perpindahan itu adalah harta yang dimiliki oleh si mayat atau. Sedangkan makna menurut istilah yang dikenal para ulama ialah dari orang yang meninggal kepadanya, dari keluarga si mayat yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, bisa juga dalam bentuk tanah atau apa saja merupakan hak milik yang legal secara syar'i. Sesuatu bisa saja dalam bentuk uang, dalam bentuk tanah atau dalam bentuk rumah, dan ini harus dibagikan, apalagi itu bisa saja dalam bentuk perusahaan, yang nantinya akan dibagi sesuai dengan ahli warisnya.
Jadi istilah dalam hukum waris ini yang pertama adalah pewaris, ya. Ada ahli waris, ada warisan, yang keempat boidel, portal atau pembagian mutlak. Kita bahas satu persatu terkait dunia dan meninggalkan harta benda itu dibagikan kepada yang berhak, ya, atau ahli warisnya. Jadi setelah semayat meninggal tentunya ada ahli waris yang akan menerima harta warisannya. Yang kedua ialah ahli waris, ya, adalah dari pewaris, ya. Ada ahli waris menurut ketentuan undang-undang disebut ahli waris, ya, di bawah titel umum atau secara abstrakto, ya. Ada ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat, ya, atau testament, disebut juga ahli waris di bawah titel khusus atau ahli waris testamentaire, ya. Di ahli waris khusus disebut dengan waris testamentaire. Di sini berarti ada wasiat yang dibuat oleh si mayat, ya, sebelum dia meninggal, bahwa ada orang-orang yang berada bukan di keluarganya yang nantinya akan menerima warisannya, ya, dengan surat wasiatnya. Itu harus dengan bukti yang jelas, baik itu dalam bentuk surat, ya, atau ada disampaikan kepada keluarga dekat, ya, melalui lisan bisa saja. Yang ketiga ini adalah warisan, ya, adalah sebuah peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya, ya. Jadi dalam bentuk hak dan kewajiban, ya, atau semua harta kekayaan, ya, tadi dalam bentuk uang, dalam bentuk tanah, atau dalam bentuk perusahaan, atau dalam bentuk rumah, ya, yang akan nanti dibagikan kepada ahlinya. Pembagian itu setelah dikeluarkan segala apabila ada hutang piutang dari si mayat kepada orang lain harus dibayar dahulu, dan juga proses biaya dia saat meninggal dunia, ya, dahulu. Setelah itu barulah harta tersebut bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Selanjutnya adalah boidel, ya. Boidel di sini adalah warisan yang berupa kekayaan saja dan perlu segera dikeluarkan dari harta yang meninggal. Punya antara lain adalah biaya pengurusan mayat, ya, tadi, ya, biaya-biaya yang harus dikeluarkan proses dari mayat tersebut, dari dia sakit, ya, sampai dia meninggal dan dikuburkan, dan bisa saja dalam lilan atau apa gitu, ya, yang nantinya mengeluarkan biaya untuk keperluan dari si mayat tersebut. Setelah itu barulah nanti harta sisanya akan dibagikan kepada ahli warisnya. Selanjutnya adalah dibayar utangnya, ya. Nah, jadi segala sebelum dibagikan harta tentu harus terlebih dahulu membayar segala hutang, ya, kepada orang-orang yang tempat si mayat berhutang, baik itu di perusahaan bisa saja leasing, gitu, ya, atau pada orang yang telah meminjamkan uang kepada si mayat, itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Maka banyak sebelum dikuburkan biasanya keluarga menyampaikan kalau ada hutang piutang yang dilakukan oleh si mayat, tolong menghubungi keluarga. Itu gunanya bagi orang-orang yang ini harus menghubungi keluarga untuk bisa melunasi hutang dari si mayat sendiri. Kita jelas bahwa apabila ada hutang dalam di si mayat, tentu dia nanti di akhirat mendapatkan azab. Kalau hutangnya telah dibayarkan, tentu hubungannya dengan orang bisa diselesaikan dengan hutang piutang tersebut. Tentunya hutang tersebut harus jelas, ya, itu ada buktinya, yaitu tertulis, ya, yang nantinya akan diajukan oleh orang atau badan usaha atau perusahaan yang yaitu leasing misalnya, ya, atau bank
ya, yang nantinya akan menunjukkan bahwa si mayat pernah berutang kepada mereka. Selanjutnya dilaksanakan wasiat atau hibah wasiatnya, ya. Yang selanjutnya adalah dalam hukum waris Islam diambil zakatnya, sewanya dan sisanya adalah harta warisan. Jadi ada juga harus dikeluarkan dulu zakat mayat, ya, dalam jumlah berapa uang yang ada terkumpul, baik itu tanah atau perusahaan atau rumah yang dimiliki oleh si mayat, itu harus dihitung dan dikeluarkan dulu zakatnya. Setelah itu, setelah dikeluarkan barulah nanti bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Jadi wasiat di sini adalah, ya, keputusan dari seorang atau biasanya dituangkan dalam suatu akte, ya. Bisa dalam akte, biasanya di dalam kenotaristan itu orang-orang yang ingin mewasiatkan hartanya bisa kataannya sah di dalam hukum, ya, dibuat dalam akte wasiat, ya. Wasiat tentu wasiat ini nantinya setelah dia meninggal, dia berkeinginan membagikan hartanya kepada orang lain, ya, atau kepada yayasan atau apa gitu, ya. Nah, tetapi dalam hukum Islam boleh berlebih, ya, atau dia hanya mewasiatkan saja tapi tidak memberikan kepada ahli warisnya, ini pun tidak boleh dalam Islam. Yang harus dilaksanakan setelah ia meninggal dunia, ya. Jadi wasiat karena perbuatan sepihak dapat ditarik kembali. Dalam emosional perlu ada kandungan 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi pemeliharaan, yang berarti tatanan hukum kewarisan mempunyai sifat prinsip agama dan kepercayaan masyarakat yang tidak dapat disatukan dan harus tetap dipelihara, ya. Jadi sumber dalam pelaksanaan hukum waris sendiri itu berasal dari terutama dari agama, ya, kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Baik agama yang telah ada di Indonesia dan sistem di dalam aturan-aturan nilai dan norma dalam norma tersebut. Selanjutnya dihargai dan dihormati agar tidak timbul keberadaan harta pusaka, ya, kedudukan anak angkat, ya. Kalau kita lihat yang kedua, ini ada dimensi pembaharuan. Ya, pembaharuan yang berarti dalam usaha meningkatkan dan menyempurnakan sistem hukum kewarisan yang pluralitis, sistem hukum kewarisan yang menjadi hukum kewarisan nasional. Jadi seperti, ya, pengertian hukum kewarisan, ya, pengertian dari hukum kewarisan, unsur dan syarat terjadinya pewarisan, di asas individual, ya. Selanjutnya azas penderajatan, selanjutnya azas keadilan, keadilan yang berimbang, gitu, ya. Azas bilateral, azas hubungan darah dan perkawinan, maupun azas yang kelihatan berbeda namun saling melengkapi, ya, seperti ada yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata dan juga kitab hukum kewarisan Islam. Jadi dengan azas musyawarah dalam hukum kewarisan adat, ya, ada juga sistem pembagian melalui musyawarah adat, ya, dalam pembagian harta warisan, atau azas individual dalam hukum kewarisan adat dan sebagainya, sehingga akan membuat kuat substansi dan sistem hukum kewarisan nasional secara bilateral nantinya.